Rasa tak terbalas episode 83. Di luar rumah Lorena. Setelah berhasil menghabiskan sasarannya, Yuda terkekeh puas dan berkata, itulah yang disebut tembakan. Marcel tersenyum nakal dan bertanya, keren sekali. Kamu dari geng mana? Yuda terdiam ketika mendengar pertanyaan Marcel. Di mana kamu belajar itu? Tanya Julian. Sepertinya kau ahli dalam hal ini, tanya Bima. Yuda menelan ludah karena takut dan berkata, dulu kami sering mengadakan sesi tembak-menembak kecil di kampus. Maksudmu ini pertama kalinya kamu menembak manusia? Tanya Julian. Yuda menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Julian menyipitkan matanya dan bertanya, tapi kamu tidak tampak gugup atau tegang sama sekali. Yuda tersenyum lemah dan berkata, haha tidak, aku sangat gugup. Ya Tuhan, aku baru saja menembak manusia. Ah, bagaimana aku bisa tidur malam ini? Kakak ipar, aku merasa sangat takut. Kau penembak yang hebat tapi kau aktor yang buruk, kata Marcel. Farah memanggil Yuda dengan rasa ketakutan. Sambil berlari ke arahnya, Farah menghambur ke pelukannya dan berkata, aku merasa sangat takut. Sambil mengusap punggungnya, Yuda berkata, tidak apa-apa, aku di sini sekarang. Saya akan ke rumah sakit bersama kakak Sarmila, kata Farah. Bawa Marcel bersamamu, kata Bima dengan nada sangat kecewa. Kakak aku. Kita akan membicarakan ini setelah kita kembali ke rumah, kata Bima. Sambil menggigit bibir bawahnya, Farah menganggukkan kepalanya dan pergi. Setelah semua orang pergi, Yuda berkata, kalian berdua harus ikut dengan mereka. Kehadiran kalian penting di sana. Aku akan meminta seseorang untuk menjaganya terlebih dahulu, kata Bima. Aku akan mengurusnya, kata Yuda. Julian mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana kamu akan melakukannya? Aku akan membawanya ke kantor polisi. Ya, aku akan membawanya ke kantor polisi, kata Yuda. Tidak, dia akan ikut dengan kita, kata Bima. Julian menggelengkan kepala. Biarkan Yuda yang mengurusnya, Bima. Lebih baik kita fokus pada masalah di rumah sakit. Setelah Julian dan Bima berpisah, Yuda segera menghubungi Faul melalui telepon. Datanglah ke tempat Lorena sekarang. Sebelum masuk mobil, Julian berpaling kepada Bima. Kamu duluan ke rumah sakit, aku akan menyusul nanti. Bima mengangguk dan berlalu. Saat memarkir mobil di balik pohon, Julian mengamati keadaan sekitar dengan cermat. Tak lama, dua mobil hitam berhenti di depan rumah besar. Beberapa lelaki berjas hitam turun dan masuk ke dalam rumah. Mereka keluar membawa Lorena yang setengah pingsan. Yuda memberi perintah pada Faul. Bawa dia ke markas baru kita. Keluarkan peluru, tapi jangan obati lukanya. Tinggalkan seseorang untuk menunggu saudara laki-laki Lorena dan beritahu semuanya pada Hendra. Faul mengangguk, baik tuan. Dia pergi bersama anak buahnya, meninggalkan Yuda yang masih memantau situasi. Yuda berdiri sejenak sebelum masuk mobil dan menuju rumah sakit. Sementara itu, Julian mengambil napas dalam-dalam dan menelepon Rafael. Rafael, aku butuh informasi tentang Yuda saat di Amerika, kata Julian. Apa perguruan tinggi yang dia kuliahkan dan apa yang dia lakukan setelah lulus? Aku ingin tahu semuanya. Di RSUD, Bima tiba dan menemukan Farah menunggu di luar ruang operasi. Ling berlari mendekat, tapi Bima menghentikannya dengan ekspresi kesal.
Aku sangat kecewa, Farah, kata Bima. Mengapa kamu membiarkan dirimu terjebak dalam bahaya? Kamu tahu betapa berbahayanya Lorena, tapi kamu tetap melangkah dan tidak meminta bantuan. Farah menundukkan kepala. Maafkan aku, kakak. Lorena mengancam akan membunuh Sarmila dan bayinya, jika aku memberitahu kamu atau Yuda. Bima menghela napas. Baiklah, tapi jangan pernah ambil keputusan semacam itu lagi. Bagaimana keadaan Sarmila? Farah menjawab, masih di ruang operasi. Bima menepuk kepala Farah. Jangan khawatir, semuanya akan baik. Percayalah pada kami. Hendra mendekati Bima dan Farah dengan tergesa. Saudara Philip, sambut Ling. Hendra menundukkan kepala, maaf atas perbuatan Lorena. Farah menggelengkan kepala. Bukan salahmu, kakak. Bima menepuk bahu Hendra. Benar, kamu tidak bersalah. Hendra memandang Bima. Saya minta maaf, Tuan Bima. Bima tersenyum. Tidak apa-apa, tidak perlu formalitas. Hendra melanjutkan, Sarmila, bagaimana keadaannya? Dia masih di ruang operasi. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, kata Bima. Tak lama kemudian Alisa keluar dari ruang operasi, sambil melepas masker bedahnya. Berjalan ke arah Bima, Alisa tersenyum dan berkata, pasien dan bayinya selamat. Karena ini adalah kelahiran prematur, kami harus menjaga bayi dalam inkubator selama beberapa jam. Siapa ayahnya? Hendra mengangkat tangannya dan berkata, aku. Alisa tersenyum dan berkata, selamat ya, ini anaknya wanita. Wajah Hendra berseri-seri karena kegembiraan. Bisakah saya bertemu istri saya? Kita akan memindahkannya ke kamar nanti. Kau bisa menemuinya nanti, kata Alisa. Terima kasih Alisa, kata Bima. Jika kau ingin berterima kasih padaku, berikanlah aku keponakan segera, ucap Alisa dengan senyum lebar di wajahnya. Setelah beberapa saat, Sarmila dipindahkan ke ruang VIP. Tuan Bima, Anda tidak perlu repot-repot melakukan ini, ucap Hendra dengan nada penuh rasa terima kasih. Bima tersenyum lembut dan menjawab, tidak masalah. Yang penting, pastikan istri dan anakmu nyaman. Jika ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungiku. Aku akan datang lagi besok. Farah yang berdiri di sampingnya turut menimpali, aku juga akan kembali besok. Hendra mengangguk sambil tersenyum. Tentu, terima kasih banyak. Saat Bima dan Farah meninggalkan rumah sakit, mereka berpapasan dengan Yuda di area parkir. Bagaimana? Semuanya baik-baik saja? Tanya Yuda, matanya menatap Ling dan Bima bergantian. Farah mengangguk singkat. Ya, semuanya terkendali. Apakah urusannya sudah selesai dengan polisi? Bima bertanya sambil menatap serius. Yuda mengangguk mantap. Sudah, semuanya beres. Bagus kalau begitu. Aku pamit dulu. Jangan lupa segera antarkan mereka pulang, kata Bima sebelum berbalik menuju mobilnya. Setelah kepergian Bima, Yuda tiba-tiba menarik Farah ke dalam pelukannya. Dengan suara penuh kekhawatiran, ia berkata, jangan pernah lakukan hal seperti itu lagi di masa depan. Sambil melingkarkan lengannya di pinggang pria itu, Farah berkata dengan lembut, maafkan aku. Yuda mengecup keningnya dengan penuh kasih dan bertanya, apa yang ingin kamu makan hari ini? Apa saja, aku tidak keberatan, jawab Farah sambil tersenyum kecil. Kalau begitu, aku akan membawamu ke tempat yang istimewa, ucap Yuda dengan penuh semangat.
lalu menggandeng Farah menuju mobilnya. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Yuda mulai berbicara. "Farah, salah satu temanku dari Amerika akan pindah ke Surabaya bersama pacarnya dalam beberapa hari. Kamu mau bertemu dengan mereka?" Farah tersenyum cerah. "Tentu saja, aku ingin bertemu mereka." Yuda ikut tersenyum, matanya berbinar. "Kamu pasti akan menyukai pacarnya. Namanya Dina. Dia orangnya ramah, lucu, dan sangat unik. Dia benar-benar istimewa." Farah mengangkat alisnya, sedikit penasaran, lalu mengangguk pelan. "Serius, aku belum pernah bertemu gadis seperti dia. Maksudku, dia tidak pemalu seperti kebanyakan gadis lain. Dia kasar dan bermulut besar," ujar Yuda sambil tertawa kecil. Farah menatapnya tajam dan berkata dengan nada dingin, "Tuan Yuda, Anda memuji wanita lain di depan pacar Anda. Apakah Anda sudah bosan hidup?" Yuda tertawa lebih keras, lalu bertanya dengan nada menggoda, "Kamu cemburu?" Farah memutar matanya, penuh percaya diri. "Cemburu? Bahkan jika kau meninggalkanku dan mengejar wanita sembarangan, itu adalah kerugianmu. Tapi jangan lupa satu hal, kau tidak akan pernah menemukan seseorang sepertiku." Yuda mengangkat alisnya, terkagum dengan jawabannya. "Untuk apa aku mencari yang lain kalau aku sudah punya kamu? Lagi pula, Dina itu seperti adikku sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir." Farah menatapnya tajam, kali ini dengan nada yang lebih mengancam. "Kalau kau berani mengejar wanita lain, aku akan mematahkan kakimu." Villa Argo. Dengan penuh amarah, Argo melemparkan dokumen-dokumen ke lantai. Suaranya menggema di ruangan. "Apa maksudmu tidak tahu apa yang terjadi? Untuk apa aku mempekerjakanmu kalau tugas sederhana seperti ini saja tidak bisa kau selesaikan?" Bawahannya gemetar ketakutan, suaranya bergetar saat mencoba menjawab, "Bos, ini semua baik-baik saja kemarin, bukan? Bagaimana situasinya bisa memburuk secepat ini?" Harga saham kita anjlok hingga nyaris nol. "Apakah kau sadar seberapa parah masalah ini?" Argo kembali berteriak, wajahnya memerah karena emosi. "Bos, semuanya terjadi begitu cepat. Sebelum kami sempat menganalisis penyebabnya, harga saham sudah jatuh," ujar bawahannya, suaranya penuh ketakutan. "Omong kosong. Siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini?" Argo menggeram frustrasi. Bawahannya berpikir sejenak sebelum berkata ragu-ragu, "Bos, apakah mungkin ini ulah Tuan Julian?" Argo menggeleng tegas. "Tidak mungkin. "Julian tidak ada hubungannya dengan ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Bos?" tanya bawahannya dengan penuh kecemasan. Argo menarik napas panjang, mencoba meredam emosinya. "Kita jelas telah menyinggung seseorang yang sangat berpengaruh. Cari tahu siapa dia, dan segera atur pertemuan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Saat Julian tiba di rumah, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 10 malam. "Di mana Nyonya Muda?" tanyanya kepada pembantu yang menyambut di pintu. Pembantu itu menundukkan kepala dengan sopan. "Nyonya Muda ada di atas, Tuan." "Apakah dia sudah makan sesuatu?" lanjut Julian dengan nada datar. Pembantu itu menggeleng pelan. "Tidak, Tuan Muda." Nyonya meninggalkan pesan bahwa dia harus pergi karena ada beberapa urusan mendesak. Namun, sebelum pergi, beliau meminta saya memasak makanan sehat untuk Nyonya Muda. Tapi katanya,
dia akan memakannya setelah Anda pulang. Julian menghela napas panjang, lalu berjalan menaiki tangga menuju lantai atas. Di dalam kamar, saat membuka pintu, ia mendapati Jenny tertidur di sofa. Tubuhnya tampak meringkuk, wajahnya terlihat lelah namun damai. Dengan langkah pelan, Julian mendekatinya. Ia menggoyangkan bahunya perlahan sambil berkata, "Jenny, kenapa kamu tidur di sini?" Jenny membuka matanya perlahan, lalu tersenyum hangat. "Selamat datang kembali." Dahi Julian berkerut. "Dasar bodoh, kenapa kamu tidak makan? Apa kamu benar-benar harus menungguku?" Tanyanya dengan nada kesal namun penuh perhatian. Jenny mengangguk sambil tersenyum kecil. "Aku tidak suka makan sendirian," jawabnya jujur. "Ayo turun dan makan sesuatu," ajak Julian sambil mengulurkan tangannya ke arah Jenny. Jenny mencibir kecil, bibirnya sedikit manyun. "Aku malas berjalan," katanya dengan manja. Julian menggelengkan kepala, tak mampu menahan senyum tipis. Tanpa banyak bicara, ia membungkuk dan mengangkat tubuh Jenny ke dalam pelukannya. "Julian, aku bermimpi tentang bayi kita," ujar Jenny tiba-tiba, sambil melingkarkan lengannya di leher pria itu. Dia sangat imut dan matanya mirip sekali dengan matamu. Julian tertawa kecil, nada suaranya lembut. "Kamu benar-benar serius ingin punya anak laki-laki?" Jenny mengangguk antusias. Namun, senyumnya memudar sedikit saat ia bertanya dengan nada ragu, "Menurutmu, semuanya akan baik-baik saja?" Julian segera memotongnya, suaranya tegas namun menenangkan. "Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang akan terjadi padamu atau bayi kita." "Tapi aku tetap merasa takut," bisik Jenny, matanya menatap Julian dengan penuh kekhawatiran. Julian mempererat pelukannya dan berkata dengan mantap, "Selama aku bersamamu, kamu tidak perlu merasa takut." Jenny menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan nada penuh harapan, "Aku benar-benar ingin kita punya bayi ini." Julian membungkuk dan mencium keningnya dengan lembut. "Kita pasti akan memilikinya," ujarnya meyakinkan. Sesampainya di ruang makan, Julian menurunkannya dengan hati-hati ke kursi. Setelah memastikan Jenny nyaman, ia memanggil pembantu. "Bawa makanan ke sini sekarang," perintahnya singkat. Di sampingnya, Julian berkata dengan tenang, "Ayah berencana mengadakan pesta Sabtu ini. Dia ingin merayakan kesuksesan Yuda dan sekaligus memperkenalkan kita dengan baik kepada keluarga Perwinda. Aku tidak tahu soal kita, tapi Yuda jelas pantas mendapatkannya." Bima bilang pada Yasmin betapa mudahnya Yuda menutup kesepakatan itu. "Adikku benar-benar sudah dewasa sekarang," ujar Jenny sambil tersenyum bangga. "Benar, adikmu sudah bukan anak kecil lagi," balas Julian sambil mengangguk setuju. Jenny tiba-tiba bangkit dari duduknya. "Aku harus pulang dan membantu ayah mengatur semuanya." Julian langsung mengerutkan kening. "Tidak, jangan. Farah sudah membantu ayah, dan Paman Irfan juga ada di sana. Kamu tidak boleh memaksakan diri. Tubuhmu butuh istirahat." Jenny mendesah kecil. "Aku bosan hanya duduk di rumah sepanjang hari. Lagi pula, kamu juga selalu pulang larut malam," keluhnya. Julian menghela napas panjang sebelum menjawab, "Kamu tidak boleh sembarangan bergerak." Jenny hanya menundukkan kepala tanpa kata, menerima kekhawatiran Julian dengan diam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.